Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menggambarkan konflik antara kesetiaan, pengkhianatan, dan pencarian jati diri. Di masa akhir dinasti Qing, kekaisaran menciptakan pasukan elit rahasia bernama Guillotines. Sekelompok pembunuh bayaran yang sangat terampil bersenjata cakram tajam mematikan. Mereka bekerja di balik layar, menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman oleh kekaisaran. Namun saat kekaisaran mulai lebih mengandalkan senjata api barat dan pasukan Guillotines dianggap usang dan berbahaya, mereka pun mulai dikhianati oleh majikan mereka sendiri. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka pada peradaban dinasti Qing yang diperintahkan oleh kaisar yang bernama Yongzheng, di mana kaisar ini membentuk sebuah pasukan pembunuh rahasia yang dikenal sebagai Guillotines. Biasanya para Guillotines ditugaskan untuk membunuh siapapun yang membenci dan mengancam bagi sang kaisar. Namun pemerintahan dinasti Qing bertindak keras dengan menindas bangsa Han. Karena hal inilah banyak warga yang memberontak untuk mencari keadilan. Aksinya itu juga dibantu oleh pemimpin pemberontak yang sering disebut sebagai Wolf atau Tianlang. Pengikut Wolf yang dikenal sebagai herder pun cukup banyak karena ia berjanji akan membebaskan para warga dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Qing. Di satu malam saat Wolf sedang berkumpul dengan pengikutnya, ia mendapati salah satu dari mereka adalah mata-mata pemerintahan. Jadi tak basa-basi, Wolf langsung menikam orang tersebut. Di saat itulah Guillotines muncul untuk menyerang Wolf dan yang lainnya menggunakan senjatanya yang berbentuk bulat dan tajam. Saking tajamnya senjata itu juga bisa memenggal endas manusia. Anggota Guillotines itu terdiri dari pemimpin mereka, yaitu Leng, lalu ada Musen, Hao Jia, Susan, Chen Taiketusu, dan juga Buka. Dengan menggunakan senjata tersebut, mereka akhirnya berhasil menangkap Wolf. Di sini Mimin menjelaskan sedikit tentang Guillotines yang merupakan sekelompok pembunuh bayaran yang diciptakan oleh dinasti Qing. Semua anggota ini berasal dari Manchuria dan di bawah pemerintahan kaisar, dan untuk mempertahankan kesetiaan mereka, para anggota Guillotines dilarang belajar membaca dan menulis. Keesokan harinya, Wolf dimasukkan ke penjara kastil. Di situ, Leng lalu menemui Wolf untuk menanyakan rencana apa yang sudah ia susun bersama pengikutnya. Namun Wolf tidak memberikan pembahasan itu dan malah mengatakan kalau ia tahu tentang takdirnya yang akan dibunuh oleh Leng. Dan karena kesalahannya sebagai pemimpin pemberontak, Wolf pun akan dieksekusi. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan orang-orang yang memberontak dieksekusi dengan dipenggal kepalanya. Lalu tak lama kemudian, rombongan prajurit membawa Wolf yang juga akan dieksekusi. Tapi di waktu yang sama, seorang pria tiba-tiba muncul dari atas dan membebaskan Wolf. Ternyata pria itu tak sendirian karena ia bersama para pemberontak lain datang dan untuk melawan para prajurit dan membantu Wolf. Dalam keributan itu, para pemberontak pun lebih unggul dan mampu melawan beberapa prajurit lain. Sampai akhirnya pasukan Guillotines muncul untuk mengepung mereka. Pertarungan antar mereka pun berlanjut di mana Musen melempar senjata andalannya ke arah Wolf. Untungnya Wolf berhasil menangkis menggunakan pedangnya dan balik menangkap Musen untuk disandra. Musen pun menyuruh yang lain agar menyerang Wolf apapun konsekuensi musuh-musuhnya. Sedangkan para pemberontak sudah menyiapkan bom untuk serangan selanjutnya dan hanya selang beberapa detik saja bom itu meledak sampai meruntuhkan seluruh desa.
Di saat itulah anggota Guillotines lainnya sadar kalau Muzhen hilang bersama dengan Wolf. Lalu saat para anggota Guillotines kembali ke kuil, kepala Guillotines yaitu Erjia Gong-e membuat upacara kematian Muzhen karena menganggap kalau Muzhen ini sudah mati tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, ia juga menyuruh yang lain agar tetap melakukan tugasnya untuk memburu Wolf. Mereka juga memancing supaya Wolf tertarik dengan mereka dengan menyandera salah satu pemberontak bernama Bailan. Selain itu, anak dari Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Qianlong akan mengirim agen terpercayanya bernama Haidu untuk misinya yang sama. Scene lalu menunjukkan saat para Guillotines yang masih kecil, di mana Kaisar memilih Haidu dan Leng untuk menemani putranya bermain. Setelah cukup lama mereka melakukan pelatihan, Kaisar lebih memilih Leng untuk memimpin Guillotines, sedangkan Haidu tetap tinggal bersama putra Kaisar. Hal inilah memicu Haidu dewasa merasa tak adil karena ia menganggap Leng kurang sangar. Di sisi lain, Minsu diikat di sebuah gubuk, kemudian dilepaskan dan diikat lagi sebelum akhirnya dia dipukuli oleh sekelompok orang tak dikenal. Sementara itu, para Guillotines selalu memasukkan Bailang ke dalam sumur, dan jika mereka tak berhasil menemukan Muzhen, maka mereka akan kembali lagi untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Haidu pun kurang setuju dengan mereka, karena itu bukan bagian dari tugas mereka. Namun Leng tak peduli dan pergi begitu saja bersama anggota lainnya, sedangkan Haidu tetap tinggal untuk menemani Bailan. Leng dan yang lainnya kemudian pergi ke daerah Huguan. Di sana ia melihat pria yang sedang mereka cari sedang memberi wejangan ke para warga. Awalnya Guillotines lain sudah siap untuk menyerang, namun mereka langsung berhenti setelah melihat beberapa warga yang juga menyiapkan senjata. Namun pandangan mereka teralihkan setelah para penjaga datang sehingga memberi kesempatan Wolf untuk kabur. Leng kemudian menanyakan pedagang sekitar yang memberitahu kalau ada seorang pengembara yang rela membeli sapi dan banyak bubuk mesiu. Leng pun yakin kalau pengembara itu adalah Wolf. Di tempat lain, Wolf membebaskan ikatan Muzhen, tetapi Muzhen langsung menyerang Wolf sehingga memaksa Wolf untuk menyerang balik dan menjatuhkannya. Sementara itu, Su yang berjalan di sekitar desa, tiba-tiba ia dijamret oleh seorang pria. Su pun mengejar pria itu sampai ke rumahnya dan memukulinya, namun aksinya langsung berhenti ketika melihat pria itu memiliki banyak anak. Jadi, Su pun biarkan mereka memiliki uang dan juga medalinya. Kembali ke Leng dan Guillotines lainnya yang pergi menonton wayang. Di situ diperlihatkan kalau dua orang sedang bertarung dan salah satunya memotong kaki si lawan. Setelah itu, Leng serta yang lainnya menemukan selembaran tulisan dan juga kertas merah yang sudah dipotong-potong. Mereka pun mencoba untuk menggabungkannya, tapi karena Guillotines ini tak bisa membaca, jadi Haidu mencoba membacakannya untuk mereka. Ternyata isi dari tulisan itu petunjuk dari Wolf, menyuruh pengikutnya untuk pergi ke sebuah tempat. Tanpa banyak omong, Haidu dan yang lainnya pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, keduanya melihat para warga yang sudah dibebaskan oleh Wolf dari perbudakan. Di situ, Wolf mengungkapkan kekejian dinasti yang terus menindas orang kecil dan membunuh orang-orang tak bersalah. Itulah mengapa Wolf mengajak mereka untuk bergabung memberantas kekejian dinasti. Di tengah ceramahnya itu, Wolf lalu berjalan ke arah Leng dan memegang kepalanya, sehingga membuat Leng ingat tentang masa lalunya yang keras. Kemudian saat Haidu mau menyerang Wolf, orang-orang langsung menghentikannya dan Wolf pun berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Leng didekati oleh anak kecil yang menyerahkan medali Su ke dirinya. Leng juga ingat pertunjukan wayang yang ia lihat dan menceritakan tentang duel dua orang yang memotong salah satu kaki lawannya. Jadi, Leng pun langsung pergi menemui Su yang sedang menjaga sumur, dan benar saja Su sudah sekarat setelah kakinya dipotong oleh orang tak dikenal.
Hal ini pun membuat Leng sadar kalau cerita-cerita wayang yang ada di desa adalah cerita yang sudah dirancang oleh Wolf. Alhasil mereka pun pergi ke tempat pertunjukan wayang dan membunuh dalangnya. Karena keributan ini para warga pun marah dan mencoba menyerang Guillotines. Setelah mengubur Su, Leng dan yang lainnya pun membuat rencana untuk melakukan serangan. Mereka mendapati kalau ada sebuah tempat yang dihuni oleh warga yang mengalami cacar, sehingga itu menjadi tempat yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tempat itu juga banyak kertas merah yang ditempelkan di depan pintu mereka. Jadi mereka pun langsung ke sana dan membakar tempat tersebut. Di sisi lain, Wolf kembali membuka kode tulisan di selembaran kertas yang isinya mengajak Leng untuk ketemuan dan membawa Bailan. Begitu pula dengan Wolf yang akan membawa Musen. Sebelum Leng menemuinya, Haidu mengingatkan agar mundur saja untuk menyelamatkan nyawa sendiri, mengingat Wolf adalah lawan yang hebat. Namun Leng menolak dan tetap dengan pendiriannya untuk menyelamatkan Musen. Jadi akhirnya Haidu pun memberitahu rahasia jika Qianlong akan menjabat di Kaisar, dan di saat itulah ia akan mengganti Guillotines dengan pasukan bersenjata canggih. Alhasil untuk langkah terakhirnya Guillotines, Leng tetap akan mengalahkan Wolf, dan setelah itu Leng akan membiarkan anggotanya pergi menjalankan kehidupan barunya, sementara Leng akan ikut dengan Haidu. Di lain tempat, Wolf kemudian memberi Musen makan sebelumnya. Ia menceritakan cerita asli tentang kekejian dinasti, di mana ayah Wolf dulu juga korban dari kekaisaran Yongzheng. Ia dipenggal hanya karena ayah Wolf menulis buku tentang dinasti Ming yang akhirnya membuat dinasti Qing ke-trigger. Mulai dari situlah Wolf hidup bersama ketiga saudaranya. Namun Kaisar Yongzheng malah menyuruh tangan kanannya yang merupakan ayah Musen sekaligus ketua Guillotines untuk membantai semua keempat anaknya itu, dan hanya menyisakan Wolf yang berhasil selamat. Dari situlah Wolf mulai hidup sendirian dan dihantui dengan kejadian keji itu. Setelah mendengar cerita itu, Musen pun merasa bersalah karena para anggota Guillotines selalu mendapat upah 10 tahyul setiap memenggal kepala lawannya, dan nantinya kepala itu akan dipajang di kuil sebagai trofi pencapaian mereka. Kini hari pertukaran pun telah tiba. Di sana para Guillotines dan pihak Wolf bertemu. Tapi saat mereka hendak menukar Bailan dengan Musen, tiba-tiba pasukan bersenjata senapan muncul dengan melakukan serangan ke para herder serta menembak Bailan. Leng pun terkejut dengan serangan itu dan memarahi Haidu karena pasukan bersenjataannya melakukan serangan tiba-tiba. Sedangkan Haidu tak punya pilihan lain karena itu merupakan keinginan Kaisar. Melihat Bailan yang terluka parah, Musen dan Wolf pun membawanya pergi, sementara para Guillotines menyerang pasukan bersenjata. Untungnya dalam serangan ini para Guillotines dan herder berhasil selamat dan melarikan diri ke tempat yang aman. Kejadian ini pun terdengar sampai ke telinga Kaisar Qianlong, dan akhirnya ia memutuskan untuk menghukum mati seluruh anggota Guillotines karena sudah mengkhianati Kaisar dengan membela sang musuh. Di samping itu, Leng memberitahu anggotanya agar pergi sejauh mungkin agar terbebas dari hukuman Kaisar. Ia juga menceritakan semuanya tentang sang Kaisar yang ingin menggantikan Guillotines dengan pasukan bersenjata. Hal itu ia ketahui karena Leng merupakan tim dan Haidu yang bekerja untuk Kaisar. Tentunya fakta ini membuat para Guillotines yang lain marah besar. Meskipun begitu, Leng ingin anggotanya pergi dengan selamat dan tetap bertahan hidup. Kini Kaisar membuat pengumuman bagi siapapun yang menemukan dan membunuh Guillotines, mereka akan mendapatkan hadiah. Jadi seiring berjalannya waktu, para Guillotines dibunuh dengan kejam satu persatu. Tentunya kejadian ini membuat Leng sedih dan marah karena para pasukan senjata tak membiarkan teman-temannya pergi. Namun Haidu juga tak terima dengan sikap Leng yang marah-marah. Alhasil Haidu pun mendorong Leng ke bawah tebing. Untungnya Leng berhasil ditemukan oleh Wolf dan dirawatnya hingga sembuh di desa terpencil.
Melihat para warga desa ramah dan hidup damai, Leng pun merasa diterima baik oleh mereka. Leng lalu bertanya kepada Wolf kenapa ia menyelamatkannya, padahal ia selama ini sudah jahat dan selalu memburu Wolf. Wolf pun mengatakan kalau ia kasihan dengan Leng karena sebelumnya Leng juga sering menolong orang lain yang juga sama-sama tidak memiliki tujuan lagi. Di situ Leng juga mendapati Muzhen yang kini menjadi warga tetap dan mengungkapkan kalau ia tak ingin lagi menjadi guillotines karena ia sudah tahu bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh kekaisaran terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Setelah merenungkan semuanya, Leng akhirnya mengaku kalau dirinya sebenarnya adalah orang Han. Sedangkan orang-orang Han biasanya dijadikan sebagai budak oleh kaisar, namun Kaisar Yongzheng memilih Leng untuk dijadikan sebagai tangan kanan kaisar dan identitas aslinya diganti dengan identitas Manchuria. Meskipun Leng sekarang sudah menjadi pihak Wolf, tapi Wolf tetap meramalkan kalau kematiannya ada di tangan Leng. Beberapa hari kemudian, Kaisar Long mengerahkan pasukan bersenjatanya untuk menyerang desa Wolf beserta pengikutnya. Mereka pun langsung membawa para warga untuk mengungsi, sedangkan Wolf, Muzhen, Leng, dan para herder lainnya tetap tinggal untuk melakukan serangan balik. Dalam peperangannya kali ini, pasukan Haidu menggunakan senjata api dan meriam. Alhasil, seluruh desa pun berhasil dijatuhkan dengan cepat, dan dalam serangan ini sayangnya Muzhen tertembak. Leng pun menangis meratapi kematian Muzhen. Haidu kemudian menghancurkan desa Han sepenuhnya dan menemukan Leng di tepi gunung bersama Wolf. Wolf kemudian berpikir kalau ini waktunya untuk menyatakan perdamaian dengan kaisar dan meminta Leng agar membunuhnya untuk mengakhiri peperangan. Mau tak mau, Leng pun terpaksa membunuh Wolf dan memenggal kepalanya. Setelah kejadian itu, Haidu dan Leng kembali ke istana sambil membawa kepala Wolf. Mereka lalu menyerahkan kepala itu kepada Kaisar Yanglong sebagai bukti kekalahan pemberontakan. Leng dan Haidu pun mendapat pujian dari sang kaisar dan percaya kalau masa kejayaannya dalam memimpin dinasti Qing akan berhasil. Namun Leng menegaskan kepada Kaisar Qianlong selama ia terus menindas orang-orang kecil dan melakukan tindakan kekejian, maka masa kejayaannya tak akan pernah datang. Oleh karena itu, Leng mengingatkan kaisar agar berdamai dan meringankan penderitaan rakyat untuk mempertahankan visinya. Dan karena Kaisar Qianlong memiliki tujuan untuk memberantas guillotines, Leng yang termasuk bagian dari mereka pun menyerahkan diri untuk dibunuh. Mendengar hal ini, Haidu pun mencoba menghentikan aksi Leng, namun Leng tetap bersikeras. Alhasil, kaisar pun tetap mengeksekusi Leng. Dalam kredit dijelaskan kalau Kaisar Qianlong adalah salah satu penguasa terlama yang berhasil menjaga perdamaian antara Manchuria dan Han. Akan tetapi dalam sejarahnya pasukan guillotines tidak disebutkan selama pemerintahannya. Lalu film pun selesai.